ditanya, kamu agamanya apa? Oh, KTP, katanya ya Katolik, ada sih surat baptisnya katanya. Terus sering ke gereja, wah itu saya enggak lah ke gereja. Terus kerjaanmu apa setiap hari? Ya pokoknya senang-senang, saya anak muda, saya mencari yang menyenangkan. Jadi kamu yang menyenangkan apa saja? Ya kedagingan semua saya lakukan, saya narkoba, saya mabuk. Waduh, ini rapotnya jelek nih kamu ini. Ya, sering membantu orang beramal, oh ngapain? Semua kan harus ditanggung sendiri masing-masing. Aduh dik, kasihan kamu terpaksa masuk neraka. Ya, kamu itu punya bapak, punya keluarga, punya anaknya siapa? Saya anaknya Pak itu. Oh, Pak itu. Yang baru saja naik surga itu. Iya, itu bapak saya. Tapi dia nggak pernah ngajarin saya agama, saya tidak pernah diperkenalkan siapa Tuhan Yesus, saya nggak pernah diajak berdoa. Ya, saya dibiarkan saja. Jadi saya mencari perhatian di luar, nggak pernah ditegur, nggak pernah diajak omong. Waduh, ini kok bapaknya hanya baik untuk dirinya sendiri, anaknya tidak dijadikan baik juga, ini bagaimana? Akhirnya dipanggil yang sudah mau masuk surga, siap-siap itu. Kamu kembali kamu. Ini anakmu benar. Iya itu anak saya. Nakalnya bukan main. Saya tidak sanggup. Ya, kenapa kamu nakal? Ya ini gara-gara bapak saya ini orangnya acuh tak acuh. Nggak pernah ngajak saya berdoa, nggak pernah ngajak saya ke gereja. Wah kalau gitu kamu berdua masuk neraka aja nih. Jadi Bapak Ibu iman Katolik itu bukan egois. Ya, kita punya tanggung jawab. Pertobatan kita itu pertobatan yang harus dirasakan, menampakkan diri. Ya, Tuhan itu menampakkan diri dari iman orang-orang yang menyembah Dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Romoniko yang dikasihi Tuhan, kita memakai jubah ungu. Ini tandanya masa Advent. Ya, ada berapa warna liturgi yang dipakai oleh gereja. Ini pengetahuan itu saya kira perlu. Ini bahasa liturgi namanya. Ungu ini tanda pengharapan. Dipakai pada masa Advent. Juga dipakai pada saat orang meninggal. Orang meninggal juga pakai warna hitam. Warna duka cita. Ya. Jadi warna ungu dipakai biasa pada saat-saat pengharapan. Pengharapan. Pada masa biasa gereja pakai warna apa? Warna hijau. Hijau ini warna alam, warna kehidupan, daun-daun dan seterusnya warnanya hijau. Ya. Pada saat-saat tertentu gereja memakai warna putih. Ini bunganya seharusnya ungu, bukan putih. Ya. Putih adalah warna kesucian. Biasa dipakai peringatan Santo Santa, peringatan para kudus. Gereja juga memakai warna merah, warna martir, warna darah.
Ya kadang-kadang pastor pakai warna merah, hiasannya semua merah, warna darah, warna martir, warna kematian. Nah, demikian juga kadang-kadang ada warna lain yaitu kuning. Kuning adalah kemenangan, kejayaan pada pesta-pesta, peringatan-peringatan. Kita menggunakan warna kuning biasanya berhubungan dengan kemuliaan Allah. Mengapa saya penting untuk mengatakan ini? Inilah pertobatan. Ya. Pertobatan bukan hanya ritual, tetapi pertobatan juga harus intelektual. Bukan hanya pertobatan rasa karena merasa berdosa kemudian mengaku dosa, tetapi kita harus bertobat juga secara intelektual. Maksudnya apa? Ya, saya seringkali minta pada umat, kamu sudah berapa tahun menjadi Katolik? Udah 30 tahun Romo. Oh, kalau sekolah 30 tahun itu sudah menjadi profesor itu. Kamu bisa nggak tolong ngajar agama? Nggak tahu Romo, nggak mau Romo, saya harus dipersiapkan dulu. Nah 30 tahun belajar Katolik, menjadi Katolik itu harusnya udah pinter. Ini perlunya pertobatan intelektual. Ya, bahwa kita harus tahu Tuhan siapa yang kita sembah, Tuhan siapa yang kita imani, kepada siapa kita menyembah. Seperti juga seringkali kita ditanya oleh orang, kamu Katolik ya? Iya, saya Katolik. Tuhanmu 3 ya? Bisa jawab tidak? Ada orang bertanya begitu. Kamu menyembah patung ya? Nah loh, nanti baru tanya, nah Romo bagaimana itu? Inilah saatnya kita bertobat. Di dalam Facebook ini sekarang luar biasa isinya. Ini seperti kotak Pandora. Semua ada di sini. Kitab suci bahasa Ibrani ada di sini, kitab suci bahasa asli, kitab suci bahasa Yunani ada, bahasa Latin ada, bahasa Arab ada. Kitab suci paling banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, dan yang asli ada, bahasa Jawa juga ada. Nah ini perlu Anda tahu. Ya, buku katekesa semua ada di sini. Kalau kamu mau mengajar agama tinggal lihat buku katekisme agama Katolik gitu, keluar dan tinggal dibaca. Gak perlu kertas-kertas lagi, gak perlu buku-buku lagi. Tapi yang jelek juga banyak. Ya. Kalau dulu ada stensilan, sekarang tidak perlu lagi pakai stensilan, dibuka. Dari yang berdosa, berbohong, membenci, banyak kesaksian-kesaksian palsu, di mana orang memperdagangkan agama demi kepentingan dirinya, golongannya, di mana ada orang juga yang menipu atas nama gereja, banyak. Nah ini seperti kotak Pandora, bisa menjadi berkat tapi bisa jadi kutuk. Maka perlu kita tahu. Ya, yang jelek nggak usah tahu. Tapi bahwa ini suatu berkat atau kutuk bagi kita. Anda bisa mendengar banyak suara, dari yang merdu sampai yang membentak-bentak, yang menggelegar-gelegar, sampai yang lembut.
ya, banyak musik, di sini ada semua. Ya. Maka gunakanlah kemajuan modern ini sebagai pertobatan. Ya, pertobatan tadi dikatakan bahwa ini bulan keluarga. Pertobatan bukan hanya pertobatan perasaan, liturgi, ritual, doa, tetapi pertobatan intelektual. Anda harus tahu siapakah Tuhan yang kamu sembah. Supaya kalau ada orang yang ingin bertobat menjadi Katolik dan kadang-kadang mereka bertanyanya ingin tahu. Sehingga ada banyak di handphone ini juga namanya apologia. Apologia itu berarti pembelaan. Ya, pembelaan. Tetapi saya lebih suka mengatakan apologia itu adalah mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau ada orang tanya apakah kamu nyembah patung? Ya, apa jawaban Anda? Ada yang bertanya, katanya Injilmu dipalsukan. Loh, ini sudah banyak di internet. Cari jawabannya di internet juga. Ya. Mungkin orang itu mau bertobat, tetapi kalau Anda tidak menjawab, dia tidak mendapatkan terang. Dia tidak mengerti. Dia ingin mengenal iman kita. Dia ingin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Maka marilah kita juga melihat bagaimana anak-anak kita. Anak-anak kita ini melihat apa, menggunakan apa di sini. Ya. Kalau hanya main game ya itu masih main TikTok, oke. Ya, tapi TikTok banyak juga yang jorok-jorok. Ya, main apa lagi? ASMR misalnya. Apa ASMR itu saya juga baru tahu kemarin. Ternyata bisikan lembut. Bisikan lembut itu bisa orang batuk begini bisa masuk. Ya, Anda tahu nggak itu? Orang makan kerupuk, ya itu direkam. Tapi juga ada suara hujan. Kalau ada orang nggak bisa tidur, kemudian mendengarkan suara hujan. Celakanya juga banyak yang tidak baik. Nah, sebagai keluarga, marilah kita bertobat supaya kita ini akan bertanya apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita nanti. Adakah iman Katolik yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Adakah yang kita sembah itu juga disembah anak-anak kita? Jadi ceritanya ini hanya cerita khayalan. Suatu hari ada bapak-bapak meninggal. Ya, kemudian ditanya oleh Tuhan Yesus dan para malaikatnya, kamu waktu di bumi bagaimana ke gereja? Oh, saya rajin, saya bahkan jadi dewan. Wah, hebat kamu. Kamu sering berdoa. Wah, malaikat Tuhan saya doa. Setiap minggu saya juga doa. Kamu masih sering beramal. Oh, saya memimpin proyek sembako di gereja. Saya membantu pastor untuk macam-macam kegiatan. Wah, bagus. Ya. Kamu kerja di mana? Oh, saya ASN. Terus pernah korupsi enggak? Ya, pernah kecil-kecilan, korupsi waktu. Ya, lumayan. Jadi istri satu saja yang di rumah. Ya. Pokoknya semua baik. Akhirnya oke, masuk surga. Bleng. Setelah itu ada anak muda juga mati. Ya, ditanya, kamu agamanya apa?
KTP, katanya ya Katolik, ada sih surat baptisnya katanya. Terus sering ke gereja, wah itu saya enggak lah ke gereja. Terus kerjaanmu apa setiap hari? Ya pokoknya senang-senang, saya anak muda, saya mencari yang menyenangkan. Jadi kamu yang menyenangkan apa saja ya, kedagingan semua saya lakukan, saya narkoba, saya mabuk. Waduh, ini rapotnya jelek nih kamu ini. Ya, sering membantu orang beramal, oh ngapain? Semua kan harus ditanggung sendiri masing-masing. Aduh dik, kasihan kamu terpaksa masuk neraka. Ya, kamu itu punya bapak, punya keluarga, punya anaknya siapa? Saya anaknya Pak itu. Oh, Pak itu. Yang baru saja naik surga itu. Iya, itu bapak saya. Tapi dia nggak pernah ngajarin saya agama, saya tidak pernah diperkenalkan siapa Tuhan Yesus, saya nggak pernah diajak berdoa. Ya, saya dibiarkan saja. Jadi saya mencari perhatian di luar, nggak pernah ditegur, nggak pernah diajak omong. Waduh, ini kok bapaknya hanya baik untuk dirinya sendiri, anaknya tidak dijadikan baik juga, ini bagaimana? Akhirnya dipanggil yang sudah mau masuk surga, siap-siap itu. Kamu kembali kamu. Ini anakmu benar. Iya itu anak saya. Nakalnya bukan main. Saya tidak sanggup. Ya, kenapa kamu nakal? Ya ini gara-gara bapak saya ini orangnya acuh tak acuh. Nggak pernah ngajak saya berdoa, nggak pernah ngajak saya ke gereja. Wah kalau gitu kamu berdua masuk neraka aja nih. Jadi Bapak Ibu iman Katolik itu bukan egois. Ya, kita punya tanggung jawab. Pertobatan kita itu pertobatan yang harus dirasakan, menampakkan diri. Ya, Tuhan itu menampakkan diri dari iman orang-orang yang menyembah Dia. Sangat bahaya kalau kita menyembah Tuhan yang salah. Sangat bahaya kalau kita itu disesatkan atau menyesatkan. Maka pertobatan menurut saya adalah saat di mana kita sungguh-sungguh mengarahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita punya tujuan jelas, kita tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Saya belajar dari anak-anak. Nah, kalau ada anak-anak malas belajar, saya tidak menyuruh dia belajar. Saya tanya, nak, kamu punya cita-cita apa? Enggak, saya enggak punya cita-cita. Nah, anak-anak yang enggak punya cita-cita pasti tidak mau belajar. Tapi anak-anak yang punya cita-cita, dia akan belajar. Karena dia punya tujuan. Maka marilah kita mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Kalau ada orang mengatakan, mana ada itu anak Tuhan, bidannya siapa? Kita biasa dengar seperti itu kan. Terus Anda pada saat itulah Anda ditegur Tuhan supaya mengenal siapakah sesungguhnya Yesus anak Allah itu. Hanya orang primitif katanya yang mengatakan anak Tuhan itu seperti anak kucing. Ya. Nah itu anak ini adalah kiasan
Anak kunci, bapak kuncinya siapa? Anak tangga, bapak tangganya, ibunya tangga siapa? Ya, banyak. Ini bukan anak fisik, hanya orang-orang yang primitif yang mengatakan itu anak seperti fisik belaka. Bukan. Lebih-lebih Anda dikatakan Anda anak-anak Allah. Ya, Anda ini anak-anak Allah. Darah Kristus mengalir dalam darahmu. Tubuh Kristus mengalir dalam tubuhmu. Ini luar biasa. Banyak orang yang menurut saya sungguh pada saat ini harus mengarahkan diri dan mengenal diri, mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan yang kita sembah itu? Seperti Paulus dalam suratnya pada jemaat itu, Timotius, 2 Timotius 1:12, 2:1-2. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini pernah menjadi slogannya Uskup Leo Sukoto. Seciu kui credidi bahasa Latinnya. Aku tahu kepada siapa Tuhan yang kita sembah. Bahaya kalau Tuhanmu tidak jelas siapakah dia. Ya. Karena banyak orang tadi yang menjual Tuhan, menjual agama, menjual ajaran, tapi ujung-ujungnya duit. Ya, menyembah mamon. Ya, ingat Yudas pun menjual Yesus dengan angka 30 keping perak. Banyak sekarang penjual-penjual agama yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan Yesus, yang mengatasnamakan saya aja laku. Ini mengatasnamakan Yesus. Yesus berkata begini, Yesus berkata begitu. Maka saya mengajak umat, mari kita tidak hanya bertobat secara perasaan, kita bertobat juga secara intelektual. Pertanggungjawabkanlah imanmu. Siapakah Yesus yang kamu sembah? Karena kamu harus jadi pewarta-pewarta. Ya. Kita sudah biasa menghadapi banyak guncingan, hinaan. Tapi sesungguhnya saya melihat mereka orang-orang yang mencari Tuhan yang benar. Ingin mengenal siapakah Tuhanku, Yesus Kristus. Ya. Dan sarananya tidak sulit. Di sini semua ada. Syukur-syukur kalau anak-anak kita bertanya pada orang tuanya. Ya, siapakah Tuhan Yesus itu? Ya, siapakah dia? Mengapa Tuhan kok jadi manusia? Mengapa Tuhan jadi bayi? Ya. Dan itu pernah ada satu pertanyaan anak SD. Ibu guru bertanya pada anak-anak, siapakah orang besar yang telah lahir di negeri ini? Ada anak yang mengatakan Diponegoro, Soekarno. Dan ada satu anak kecil yang mengatakan tidak ada orang yang lahir besar. Bu guru, semua anak lahir kecil. Ya. Demikian juga Tuhan itu lahir dari kecil, bukan langsung bleger. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bersama Dewan Pleno pernah bicara, marilah kita memiliki buku katekismus, karena di situ kita bisa belajar
mengerti. Mengapa ada api pencucian? Ada dijawab di situ. Ya. Siapakah malaikat itu? Ada di situ. Sehingga kalau kita ditanya orang, paling tidak bisa menunjukkan ada di buku ini, baca saja. Tapi kalau sudah Anda membaca, Anda lebih keren. Oh, malaikat tuh begini-begini. Oh, keren ya. Bisa ngajar loh. Sudah tahu. Inilah yang terpenting dalam diri kita. Marilah kita mencoba dalam masa Advent ini mempertanggungjawabkan iman kita. Marilah kita bertobat. Ya, tentu kita bertobat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Tapi marilah kita juga mempertanggungjawabkan sungguh-sungguh. Ya, siapakah Tuhan yang kita sembah itu? Janganlah kita tersesat karena banyak penyesat-penyesat. Ya, banyak orang-orang yang sok tahu atau sok pinter tentang Tuhan. Ya. Dan akhirnya menyesatkan kita, padahal dia menawarkan berhala. Kitab suci hari ini mengatakan berjaga-jaga. Sekarang saatnya berjaga-jaga. Ya, kemarin ada satu umat yang mengatakan, Romo, saya itu kalau melihat orang putih-putih itu biasanya orang itu akan meninggal gitu. Oh, hebat kamu. Tapi saya khawatir, kemarin saya lihat di cermin saya kok mulai putih-putih. Berarti saya akan mati juga, Romo ya? Oh iyalah, siap-siap saja kamu. Mari kita siapkan baik-baik kematianmu. Ya. Mumpung belum mati, mari kita bermain pingpong misalnya. Ya, tidak usah perlu takut bahwa kita akan mati, mari kita siapkan baik-baik. Memang kita harus kembali kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Ya. Tuhan kita itu siapa? Ya, jangan terkecoh dengan banyak orang. Berhala itu sekarang banyak sekali. Kekuasaan, orang sesungguhnya menyembah kekuasaan. Orang menyembah kekhawatiran, hidupnya khawatir terus. Orang menyembah apa lagi? Uang, yang dipikirin duit terus. Orang menyembah apa lagi? Politik, kekuasaan. Semua demi politik. Ya, agama Tuhan seolah-olah berpihak pada dia dan semua orang harus mengikuti dia. Ini kenyataan dunia ya. Tapi pertanyaan bagi kita orang-orang dewasa yang merayakan hari raya keluarga dalam masa-masa Advent ini, Tuhan macam apa yang kamu wariskan kepada anakmu? Adakah anakmu nanti masih menyembah Tuhan? Kalau kita tidak ada lagi dalam dunia ini. Ya. Kita syukuri bahwa orang tua kita telah mewariskan juga iman mereka kepada kita. Ya, Tuhan mengutus bapak ibu kita. Mungkin dengan kita melihat dia rajin berdoa. Mungkin ketika saya melihat orang tua saya ada dalam kesulitan, dia tidak berpaling pada dukun-dukun, pada paranormal, tapi dia berdoa rosario. Dan saya katakan inilah Tuhan di masa kesulitan, inilah Tuhan yang dirindukan oleh umat Israel seperti dalam bacaan pertama. Ya Tuhan, koyakkanlah langitmu dan turunlah. Kami umatmu merindukan Engkau. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masa pertobatan adalah masa yang penuh rahmat, penuh pengharapan. Ya, di mana kita
Semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi suci, kudus, dan penuh kasih Tuhan. Ya, tapi kita juga perlu untuk mengenal secara intelektual maupun juga secara pengalaman-pengalaman iman. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menerangkan secara rasional, tetapi kita memberi teladan dengan perbuatan-perbuatan. Dan orang akan melihat juga bahwa action talk louder than word. Ya, apa artinya? Perbuatan-perbuatan kita berbicara lebih keras, lebih terdengar daripada kata-kata kita. Maka marilah kita sadari, gunakanlah semua kemajuan-kemajuan yang ada di kotak Pandora ini. Ya. Gunakan dengan kerinduan kita akan Tuhan yang telah menciptakan kita dan Tuhan yang kita rindukan yang akan menampakkan diri dalam diri Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya omong-omong lewat Alkitab jadi cerita, tapi Tuhan hadir. Tuhan menjadi manusia karena Tuhan tidak mau hanya omong, tetapi Tuhan itu nyata. Sehingga kita bisa melihat, merasakan kuasa kasih-Nya. Dan Tuhan memakai saudara-saudara. Ya, tidak hanya untuk omong tentang Tuhan, tapi untuk menyatakan kehadiran Tuhan lewat kesucian dan kasih-Nya. Ini yang selalu saya tekankan. Ukuran Tuhan itu hanya dua, kasih dan kudus. Kalau semua orang kudus, nggak ada yang berdosa, itu pasti hebat. Marilah kita menggunakan masa-masa Advent ini dengan semangat, ya, dan kita bertanggung jawab atas iman kita dan keluarga kita. Paling tidak kita doakan, ya. Kita doakan anak-anak kita, ya. Kita juga mencoba untuk mengajak omong mereka tentang iman, supaya mereka tercerahkan. Tuhan memberkati kita. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.